Nah itu, kita kan cuman yang penting gini, ada kesempatan, satu karena kita suka, kan kalau kamu nerima pekerjaan kamu harus suka dong, kalau nggak kamu nggak akan bagus, nggak akan sukses gitu hasilnya. Jadi yang penting gini, saya memang di situ, saya seniman yang benar-benar memang dikasih gift, ya nggak pernah belajar khusus, tapi memang suka film dari kecil, suka main musik, saya bisa main piano otodidak, nyanyi juga otodidak gitu ya. Setelah itu baru belajar ya, secara basicnya gimana sih gitu, tapi artinya bisa aja niru orang, gaya orang tuh saya dari kecil senang aja niru, ngeliatin orang gaya orang di film gitu kan, jadi cowboy, jadi apa gitu kan, ngeliatin gitu, kalau orang kok bisa seperti ini actingnya, coba ya gitu, gue pura-pura jadi si ini gitu kan. Nah terus apa namanya, dari situ, jadi artinya kita pada saat itu pokoknya kembali lagi tadi soal melawai. Nah itu kan karena memang kita nggak ada tempat tongkrongan, ya kan, jadi hit di Kebayoran buat anak-anak selatan, ya. Dulu kan ada istilah anak menteng sama anak Kebayoran. Nah, sekarang udah nggak ada ya, anak Kebayoran, anak menteng ya gitu. Nah, jadi sangat hit sekali tempat itu, sampai akhirnya terjadilah lagu Jalan-Jalan Sore. Nah, waktu itu Jalan-Jalan Sore untuk sebuah pertunjukan pergelaran yang dibuat oleh Mas Guru. Judulnya Jak Jakarta. Jak Jakarta. Nah, jadi ada satu adegan di mana menceritakan tentang adegan lintas melawai, anak-anak muda nongkrong, anak-anak muda sedang apa istilahnya hangout, bersenda gurau, tempat tongkrongan gitu ya. Itu namanya melawai, lintas melawai karena nama jalannya Jalan Melawai. Nah, dari situlah, dari pergelaran itu akhirnya dulu kan kaset masih, belum CD ya, masih kaset. Nah, kan di kaset itu ada lagu-lagu pergelaran. Dari pertunjukan ini dikasetin ya, artinya lagu-lagu ini dibikin diproduksi oleh Musika Studio, waktu itu Ibu Acin produsernya. Nah dari situ kan harus dipilih yang jadi lagu andalannya nih. Dulu kan masih zamannya TVRI, harus keluar di Album Minggu, di Selecta Pop, Anekarya, ya Safari gitu kan. Nah itu harus keluar, harus muncul untuk promonya dong, ya kan. Nah jadi lagu mana nih? Yang kepilih lagu Jalan-Jalan Sore. Jadi sebenarnya itu lagu dalam album pergelaran, bukan albumnya Jalan-Jalan Sore, karena satu lagu itu aja single, tapi ada di dalam album pergelaran Mas Guru yang namanya Jak Jakarta. Itu JJS. Keluarlah akhirnya, waktu itu saya masih ingat saudaranya DJ Nawi keluar di Album Minggu, terus besok bertahan gitu kan di Selecta Pop sampai 3 bulan bertahan di radio-radio semua, Prambors, Radio Pos di mana pokoknya semua muter lagu itu. Ya surprise, wah ternyata suka ya lagu ini, maksudnya di mana-mana diputar gitu. Ya udah dari situ akhirnya dapat lumayan, termasuk album terlaris di saat itu ya lagu itu. Tari Kejang sebelum JJS, saya main lagi eranya breakdance, saya diminta sebagai pemain utama untuk film Tari Kejang. Setelah itu baru masuk lintas melawai JJS. Nah setelah itu terus di Sarmila main sinetron dangdut. Terus saya bikin album dangdut itu juga karena Kamila Malik sama Jaja Miharja gitu. Akhirnya saya dapat sebagai penyanyi dangdut terbaik untuk Anugerah Musik Indonesia 2003 gitu. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya semua karena ya keseriusan aja. Serius, kita memang ya komit ya apa yang ditawarkan, karena kan ya harus profesional dong. Kamu kan di situ ya sudah dibayar, istilahnya udah kontrak, ya harus menjalani dengan profesional. Jadi itu aja, soal nanti setelah itu hit atau itu menjadi jadi terkenal atau populer itu kan mengikuti. Tapi kan karya itu kan nggak bisa dibohongin. Kalau kamu punya karya yang bagus ya insya Allah kan juga jadinya hasilnya juga akan bagus. Waduh, macam-macam. Selain populer udah pasti. Iya, di TV udah pasti keluar terus seminggu sekali minimum. Semua program TV yang ada nyanyinya, yang ada musikalnya, ada pertunjukan tarinya, atau ada hiburan tuh pasti seminggu sekali tuh keluar di TV. Nah, setelah itu udah mulai masuk TV swasta ya. 89, 90 udah mulai tuh RCTI, SCTV, TPI udah mulai. Setelah itu baru Indosiar dan sebagainya. Nah jadi dari situ, kalau off airnya banyak. Off airnya banyak karena lagu kan aku bilang. Kita nih artis kalau kita punya masterpiece ya, punya entah film yang meledak ya, booming, kemudian lagu yang booming gitu. Itu kan pasti ya ada orang yang minta kita untuk tampil ya karena lagunya hit gitu. Nah itu saya nikmat itu pada saat itu. Memang kalau lagi punya lagu hit kayaknya wah gitu. Istilahnya pulang ke rumah itu di bandara cuma tukar baju kotor aja.
Karena lanjut lagi ke kota mana gitu. Apalagi waktu saya di dangdut, tahu sendiri kalau dangdut kan sampai ke pelosok-pelosok kan. Pilkada lagi kan, tahu sendiri kan, wah lu sampai ke ujung-ujung mana pokoknya. Nah, itu dangdut tuh benar-benar dari mulai kelas hotel sampai kelas bawah tuh, itu saya merasakan banget tuh. Dangdut tuh benar-benar memang makmur, ya jujur gitu, subur memang di dangdut tuh. Ya asal benar-benar kamu punya, ya kembali lagi kamu harus punya simpenannya apa nih lagu yang kamu punya gitu, maksudnya hitnya gitu loh. Tapi walaupun nggak punya hit juga namanya penyanyi dangdut tuh memang sangat sangat menguntungkan gitu kalau kamu punya masa gitu ya, kamu punya ya tentunya suara juga yang baik, yang bagus gitu. Nah itu karena gini, memang sekarang ini kan gini, dulu sebenarnya karena gue banyak maunya kali ya, banyak maunya gitu. Pada saat itu mau ini main teater, main film, mau nyanyi dangdut juga, teman-teman juga pada saat itu sempat istilahnya ngeledekin saya gini, lu kan penyanyi pop, kan JJS pop ya, kok sekarang jadi dangdut sih, gimana sih lu pelin-pelan lu kan? Ya namanya penyanyi kan kita kan ya harus bisa apa aja, terus kalau ada yang minta, ya kan sah-sah aja kan ada yang minta, udah gitu ya lagunya juga lagu yang sesuai karakter saya gitu, ya kenapa gitu kan, ya sepanjang itu yang namanya industri kan, maksudnya kalau ada yang minta, kamu juga secara karya kamu bisa mempertanggungjawabkan, terus kamu profesional menjalaninya. Nah setelah itu terus ada yang minta, ada yang tanggap kita kemana-mana gitu, itu ya mengikuti kan gitu. Jadi buat saya nggak ada istilah lu penyanyi pop, lu khusus penyanyi dangdut, enggak. Jadi pokoknya gue entertainer. Entertainer ya artinya mau nari, mau MC, kita juga MC, pembawa acara juga gitu. Nah jadi buat saya ya nggak masalah itu. Jadi semua ya kita jalani aja. Jadi aku bisa merasakan bahwa pada saat itu TV masih terbatas ya programnya. Jadi off air-nya banyak. Off air banyak, kemudian udah mulai banyak tuh, ada mall-mall kan tahun 90-an udah mulai ada banyak lah mall-mall gitu. Nah itu selalu tuh mau di mall, mau acara gathering, mau acara awarding, anniversary, launching atau apa itu, wah ngalamin banget deh sebagai penyanyi. Kalau sinetron waktu itu ya, jadi memang saat ini sekarang saya harus memilih. Nah sinetron waktu itu cukup di berapa kali setelah Sarmila ada FTV. Terus ada juga beberapa yang bagus ya, dengan Persari waktu itu rating juga, judulnya Titip Rindu Buat Ayah, setelah Melodi Cinta Sarmila. Setelah itu ada beberapa yang memang saya harus pilih karena gini, sekarang ini nggak bisa semuanya gitu ya. Kalau misalnya ada peran juga nggak mungkin peran muda, ya kan peran bapak gitu. Atau misalnya kalau mau nyanyi lagu apa, kan udah berubah zamannya. Nah, jadi harus benar-benar memang yang sesuai. Kalau soal nyanyinya sih terus aja nyanyi. Tapi kalau kita mau bikin album kan harus benar-benar pas gitu ya, yang zamannya gitu, jangan dipaksa lah. Karena waktu itu juga aku merasa tidak dipaksa. Kebetulan ya semuanya memang gayung bersambut. Ada kesempatan, memang cocok secara karakternya. Kemudian industrinya lagi memang ke situ arahnya, ya terus jadi booming ya, alhamdulillah gitu. Nah sekarang saya harus lebih konsekuen atau harus lebih memilih. Saya sekarang lebih banyak sebagai the man behind, sebagai orang belakang layar. Ya contohnya kayak mempersiapkan untuk Asian Games, nanti mungkin kalau buat PON dan sebagainya gitu ya, event-event ya kayak misi-misi kebudayaan yang karena pandemik ini kita jadi terhambat ya, artinya banyak yang nggak di cancel sebenarnya. Cuman ya karena pandemik ini yang sebenarnya kita ada program banyak tapi ya diundurin semua. Nah tapi kalau untuk ngajar, untuk sebagai juri masih, juri apa aja gitu, untuk tari, juri peragaan, atau juri nyanyi dan sebagainya. Jadi masih ada gitu ya. Tapi karena pandemik ini semua jadi virtual. Setelah itu ngajar iya, saya pernah ngajar di sekolah juga, ngajar I.O., event organizer, produksi dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah, jadi mungkin saya boleh bilang lebih senang saat ini untuk menjalankan benar-benar fokus di belakang layar.